Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Emirantiana Ridin Widiawati, Guru TK Katolik Indrayasana 8B Mojorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Saat ini saya mau berbagi praktik baik tentang pendampingan dan pengasuhan yang baik yang tepat bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di TK Indrayasana 8B. TK Indrayasana 8B Mojorejo merupakan satu-satunya lembaga TK swasta Katolik yang ada di wilayah Kecamatan Wates. TK Indrayasana 8B Mojorejo terletak di Desa Mojorejo di daerah pegunungan di wilayah selatan Kabupaten Blitar. Sampai saat ini TK Indrayasana 8B menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus. Dalam tahun pelajaran 2025-2026 ini, kami menerima ada sekitar 9 anak yang berkebutuhan khusus. Lokasi rumah saya ke sekolah dengan jarak tempuh kurang lebih 15 menit harus saya tempuh dengan berjalan kaki dengan kondisi jalan berbatu dan rusak. Itu membutuhkan dan menuntut daya juang saya untuk lebih bisa memanfaatkan waktu dengan lebih baik lagi. Setiap anak adalah cahaya, namun ada cahaya yang tak selalu langsung terlihat. Siapa mereka? Anak-anak berkebutuhan khusus. Bukan redup, namun hanya butuh lentera. Lentera yang mampu mendekat. Lentera yang mampu membimbing, yang tidak hanya mengajar, tapi memahami, yang tidak hanya melihat kemampuan, tapi juga rasa yang mereka simpan dalam diam. Lentera yang tidak hanya melihat kemampuan, tapi juga rasa yang mereka simpan dalam diam. Dalam pendampingan dan mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus di TK Indrayasana, saya harus bisa menjadi seorang guru yang hadir sebagai teman, sahabat, bahkan ibu bagi mereka. Banyak sekali tantangan yang saya rasakan, saya hadapi selama mendampingi dan membimbing mereka. Saya merasa saya belum memiliki kemampuan yang baik untuk membimbing dan mendampingi mereka dengan benar. Saya membutuhkan rekan-rekan sejawat, lembaga-lembaga terkait yang bisa menangani anak-anak tersebut dengan baik. Tantangan berikutnya yang saya rasakan yaitu keterlibatan orang tua yang masih kurang. Bahkan ada beberapa orang tua yang tertutup dengan kondisi anaknya, kurang mau terbuka, menyampaikan masalah apa yang terjadi di rumah, kejadian apa yang mereka alami di rumah dan di sekolah. Mereka tutupi seolah-olah anak-anak itu tidak ada masalah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tua seperti itu, yaitu karena kondisi ekonomi mereka, karena kondisi pekerjaan mereka yang jauh dari anak. Anak diasuh oleh nenek mereka, kakek mereka, dan saudara mereka yang lain, sehingga mereka tidak mau terbuka dengan kondisi anak yang sebenarnya. Saya merasakan tantangan dalam berkomunikasi dengan anak-anak, terutama anak-anak yang mengalami gejala autis, tantrum, tidak fokus, lambat bicara, dan beraktif. Dengan kondisi lembaga saya merasakan tantangan bagaimana fasilitas pembelajaran yang kurang memadai, yang dibutuhkan oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi. Saya merasakan bahwa anak-anak masih kurang mendapatkan sarana yang pas, sarana yang benar-benar mereka merasa nyaman dan aman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam upaya pendampingan dan bimbingan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus agar lebih optimal, saya bersama rekan sejawat di Lembaga TK Indrayasana 8B Mojorejo melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Saya mengusulkan satu, untuk berkonsultasi, berbicara secara terbuka dengan orang tua. Bagaimana orang tua nanti akan menyadari dan bisa menerima langkah apa yang baik yang harus kita jalankan kepada anak-anak kita. Sesuai dengan hasil pembicaraan saya bersama orang tua anak-anak yang berkebutuhan
berkebutuhan khusus menghasilkan kesepakatan bersama bahwa saya akan bekerja sama dengan lembaga SLB terdekat, bekerja sama dengan guru PLB yang berkompeten untuk mengidentifikasi awal anak-anak yang berkebutuhan khusus. Selain itu, saya juga bekerja sama dengan lembaga psikologi Lasuwardi yang ada di Kota Blitar untuk bersama-sama melakukan asesmen awal terhadap anak-anak tersebut. Nanti hasil dari asesmennya, identifikasi awal dari SLB dan dari lembaga Lasuwardi akan kita rangkum bersama, kita ambil kesepakatan bersama langkah apa yang tepat, apakah diterapi ataukah ada tindakan medis dan sebagainya yang benar-benar tepat untuk pendampingan anak-anak tersebut. Melalui pendampingan dan pengasuhan yang baik terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, sangat dapat kita rasakan dampak yang luar biasa, baik bagi kita sebagai pendidik, bagi orang tua dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Bagaimana rasa bangga, rasa haru menyatu dalam hati kita. Lentera, lengkapi, terangi, dan bela rasa ABK sungguh tinggal, dan kita dapat menghayati apa makna lentera itu bagi anak-anak yang kita asuh. Di mana dalam pendampingan setiap hari, dalam pengasuhan setiap hari, kita bisa melengkapi, kita bisa menerangi, dan merasakan apa yang anak-anak itu rasakan. Kita bisa berjalan bersama, membimbing mereka, bukan untuk berlari secepat mungkin, tetapi memaknai apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Dengan segala kekurangan mereka, mereka bisa menunjukkan yang terbaik, menjadi diri sendiri yang punya makna. Kami sebagai orang tua ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Guru TK Indriasana. Sejak awal sekolah ini telah menunjukkan hati yang luar biasa dengan menerima putri kami, Veronica, dengan sangat baik. Kami tahu bahwa sebagai anak berkebutuhan khusus, cerebral palsy, Veronica membutuhkan perhatian dan dukungan yang spesifik, dan TK Indriasana membuktikan bahwa mereka mampu memberikan itu. Yang paling mengharukan adalah melihat bagaimana Ibu Guru membantu Veronica dengan tulus dari hati. Mereka tidak hanya menjalankan tugas tetapi benar-benar mendampingi Vero dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang sangat membantu perkembangannya selama di sekolah. Saya kepala sekolah TK Indriasana 8B sangat mendukung yang dilakukan oleh Ibu Ririn dengan praktik baik yang dilakukan, yaitu mengangkat anak yang berkebutuhan khusus, karena di lembaga kami menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sebagai guru, lentera, lengkapi, terangi, dan bela rasa ABK, di mana anak-anak tersebut agar merasa nyaman dan merasa dicintai oleh teman-teman yang ada di lingkungan di TK Indriasana 8B. Sadar setiap anak berjalan dengan ritme yang berbeda. Saya harus mampu menemani tanpa tergesa, menerangi sebagai lentera tanpa menghakimi. Anak bukan menunggu dunia untuk menerima mereka, tetapi mereka menunggu seorang guru yang mampu menyalakan